Jumpa lagi kawan-kawan bersama kita ya, People Sumatera Channel ya. Jadi ini partner adik saya sendiri, Sofian ya. Apa nama IG-nya nih? Sofian titik Lubis ya guys ya. Oke. Jangan lupa di follow kawan-kawan ya. Jadi kita hanya bersahaja, cerita singkat aja nih kawan-kawannya, di antara bau belerang yang lumayan menyengat lah. Ini kawan-kawan, ini mengenai apa ya? Pembahasan saya sih ini tentang Kalimantan ya. Apa-apa ya kawan-kawan ya, karena pembahasan saya selama ini itu tentang Kalimantan. Kawan-kawan, ketika kawan-kawan memasuki daerah, apapun daerahnya, baik itu NTT, Kalimantan, Papua, Sulawesi, yang notabene itu yang masih banyak daerah desa pedalaman atau 3T ya kawan-kawan ya. Nah di situ kawan-kawan harus mencari informasi. Nih umpamanya nih kawan-kawan ada tugas nih keluar gitu, kawan-kawan harus cari informasi mengenai desa itu sendiri. Bagaimana cara masuk ke dalam desa, transportasi yang digunakan ke desa, dan terutama bagaimana pendekatan kepada desa tersebut. Dan tidak paling lupa kawan-kawan harus cari informasi apakah desa itu atau daerah itu merupakan daerah konflik, umpamanya daerah Intan Jaya ya yang di Papua. Kawan-kawan harus perhatikan, karena beberapa daerah, saya bukan bukan menjudge suatu daerah, cuman ya dari segi pengalaman kawan-kawan harus melihat bagaimana sih orang daerah itu menyambut orang-orang luar kayak kita ini ya. Apakah dia ramah? Apakah ramah, apakah orang itu menyambut dengan baik. Tentunya itu menjadi perhatian bagi kawan-kawan ketika memasuki daerah tersebut. Nah, jikapun kalau daerah itu kurang menyambut daerah bagi orang-orang luar, kawan-kawan harus pastikan, harus pegang itu kepala sukunya, dan sampaikan visi dan tujuan kawan-kawan ke daerah tersebut. Ya intinya berpandai-pandai lah kita mendekat kepada mereka gitu, biar sesama ada feedback gitu, biar kita bisa senang dengan dia pun senang dengan kita. Soalnya kan kita gitu perantau gitu. Kebiasaan juga kawan-kawan, umpamanya nih, kalau maaf ya kawan-kawannya yang di pedalaman kayak saya dulu di pedalaman, kebiasaan minum itu kan kita nggak bisa ya, karena setiap daerah itu punya kebiasaan dan adat masing-masing. Ya udah kawan-kawan, ketika kawan-kawan masuk ke daerah yang kebiasaan minum anggur, minum arak ataupun minum tua, itu kawan-kawan harus bisa menyesuaikan. Dalam artian ya udah kawan-kawan bilang aja, Pak saya nggak minum, saya agama saya ini, dia agama saya nggak melarang untuk minum ini. Dan tentunya orang setahu saya di daerah yang saya kunjungi itu akan paham sendiri. Nanti ketika ada acara keagamaan, acara kematian ataupun acara adat lainnya, mereka akan paham itu dan tidak akan memberikan kawan-kawan minum, kecuali ya kawan-kawan mau coba ya. Dan di situ merupakan, menurut saya itu toleransinya tinggi ya. Jadi saya tidak merasa terganggu ketika acara itu. Kita saling mengunjungi acara ketika kita dapat undangan dari warga setempat ya. Di situ juga mana ya, untuk agama sendiri gimana, orang tuh enggak ya, toleransinya tinggi lah. Makanya saya agama Islam ya, di situ agama Kristen, Protestan ataupun Katolik, orang tuh nggak merasa aneh lagi terhadap saya. Intinya saya sampaikan lah, gini loh, di agama saya gini, bukannya saya merasa jijik atau apa. Ketika kita dihidangkan makanan, gimana sih kita, atau di daerah itu gimana sih cara menghargai makanan. Ini takutnya kempunan katanya ya. Nanti kalau umpamanya nih ada makanan disajikan dan kita nggak bisa makan, itu udah, ini umpamanya makanan nih udah cukup, atau ini minuman nih cukup, sentuh aja di bagian gelasnya, udah tuh taruh di pipi atau di tenggorokan. Itu tandanya kawan-kawan menghargai, bahwa menolak secara halus, bukannya wah saya merasa apa ini, enggak. Kawan-kawan harus pandai-pandai di situ, biar kawan-kawan bisa menyesuaikan dan masyarakat menerima kita padanya, karena kita dari orang luar ya. Itu saya kawan-kawannya. Tentunya kawan-kawan juga bagaimana bergaul sama pemudanya, berinteraksi dengan ibu-ibunya, karena biasalah kalau ibu-ibu biasanya kan ada masih sama budaya Indonesia itu soal gibah atau gosip-gosip itu masih banyak ya, bicara tinggi. Apalagi kalau di desa ya, di desa itu lebih tajam lah pendengaran sama penyampaian dari apa yang disampaikan itu bisa lebih jauh lah daripada kota. Kalau kota kan ibaratnya tuh ya udah, dia hanya siapa lu siapa gue gitu ya. Kalau di desa ya lu siapa gitu, lu harus tahu kondisi di desa ini, lu harus paham gimana budaya di sini, dan itu menjadi perhatian kawan-kawan. Umpamanya kalau kawan-kawan asalnya dari kota ataupun dari daerah lain yang notabene belum terlalu paham gimana budaya, karakteristik masyarakat di situ. Dan kawan-kawan itu tadi, kalau masuk ke hutan ya hati-hati ya kawan-kawan ya. Pokoknya gini, kalau daerah Sukudaya itu suka berburu ya.
Waktu saya cerita daerah saya maupun Dayak kan tuh luas ya. Ini untuk wilayah saya kunjungi itu seringlah tertembak kawannya saat berburu. Nah, kawan-kawan kita masuki daerah hutan. Kawan-kawan jangan sendirian gitu. Sebenarnya harus adalah masyarakat lokal yang menemanin, dan itu pun mana ya, kawan-kawan harus menjaga sikap di situ. Bisa jadi nanti kawan-kawan kalau berkata kotor di hutan itu bisa jadi kawan-kawan demam gitu. Gitulah kawan-kawan ya. Dan itu tadi oke. Cuma rincian secara ringkas saja ya, apa yang saya gambarkan mengenai daerah tertentu yang ada di pedalaman. Semoga kawan-kawan bisa menerapkan ini dan bisa berinteraksi dengan baik, dan kinerja kawan-kawan apapun itu bisa berjalan lancar. Oke, salam. Salam lestari, Salam Salam Pipal, semua. Sumatera Channel.